Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai RBL atau Research Based Learning dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Muklis, kemudian ada beberapa teman saya. Di sini ada Laura Cindy Hartono, Muhammad Fadilah, Anissa Nabila Aliyah, Ratu Anggraini, Anada Fatul Khotimah, Auli Hanifah, Muhammad Hafiz, Laras Ati Rizky Apriliani, dan terakhir ada Muhammad Rian Ahmadifah. Adapun yang akan kami presentasikan yakni mengenai tujuan, teori dasar, metode percobaan, prosedur percobaan, perhitungan, analisis, dan kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan bagian tujuan. Adapun tujuan dari RBL pada semester genap ini yaitu: pertama, membuat induktor solenoida dengan nilai induktansi minimal 1 mH dan volume maksimal 10 cm3. Selanjutnya, akan diukur induktansi menggunakan rangkaian seri LLC dengan multimeter ataupun ampemeter. Oke, berikutnya, impedansi adalah hasil gabungan dari nilai resistor dan reaktansi dalam rangkaian AC dengan nilai hambatan yang ada pada kapasitor dan induktor yang diperoleh dan nilai reaktansi. Beban kapasitif menyatakan impedansi yang kapasitansinya lebih besar dari induktasinya. Sedangkan beban induktif menyatakan induktasi pada rangkaian lebih besar dibandingkan dengan kapasitansinya. Pada percobaan kali ini, rangkaian yang digunakan adalah rangkaian LLC seri. Dengan hambatan yang dilambangkan sebagai R, induktor sebagai L, dan kapasitor sebagai C. Di sini disusun seri. Berikutnya, impedansi pada rangkaian LLC seri dilambangkan dengan Z, di mana Z ini didapat dengan hasil akar dari R kuadrat ditambah dengan omega L min 1 per omega C dikuadratkan. Induktansi didefinisikan sebagai hasil dari flux total dibagi arus. Arus dalam kumparan menimbulkan flux. Flux dianggap bertautan dengan masing-masing lilitan. Induktansi dilambangkan dengan L dan satuannya Henry. Induktansi dirumuskan dengan N dikali flux dibagi I, di mana N adalah jumlah lilitan dan I adalah arus. Sedangkan induktansi diri merupakan induktansi di mana GGL induksi diri yang terjadi di dalam suatu penghantar arusnya berubah-ubah dengan satuan kuat arus per detik. Hubungan GGL induksi diri dengan laju perubahan kuat arus dirumuskan dengan minus L besar dikali delta L kecil per delta T, di mana delta L kecil per delta T adalah perubahan kuat arus. Adapun untuk induktansi solenoida dapat diketahui dari persamaan L besar sama dengan mu0 dikali A dikali N kuadrat per L kecil, di mana mu0 adalah permeabilitas vakum, A adalah luas penampang, L kecil adalah panjang solenoida, dan N adalah jumlah lilitan. Selanjutnya, metode percobaan. Adapun metode percobaan yang dilakukan adalah metode pengambilan data secara kuantitatif, di mana data diperoleh dengan cara membuat rangkaian RLC seri dengan penekanan dalam pembuatan induktor solenoid yang terbuat dari lilitan kawat enamel. Nah, pembuatan lilitan ini sesuai dengan perumusan yang telah dibahas dalam teori dasar, yakni rumus induktasi diri, dan pengambilan data menggunakan multimeter melalui langkah percobaan yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Oke, selanjutnya desain dan bahan. Seperti yang terlihat pada gambar, kelompok kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Alasnya sendiri terbuat dari papan jalan yang kita lapisi dengan kertas kado supaya menambah nilai estetik dan terlihat lebih rapi. Selain itu, alasan kita menggunakan papan jalan karena dia bersifat isolator sehingga tidak mengganggu rangkaian. Rangkaiannya sendiri kita susun mengikuti bentuk alasnya berupa segi 4 agar terlihat lebih rapi dan proses percobaan dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, kawat enamel. Untuk solenoidanya kita lilit di atas tutup parfum yang berbentuk tabung dan berbahan dasar plastik. Alasan kita memilih tutup parfum ini karena tidak mudah meleleh dan bersifat isolator. Pada ujung-ujung solenoidanya kita tutup menggunakan kardus yang berbentuk lingkaran dengan diameter yang lebih besar dari tutup parfumnya agar lilitan kawat enamel tidak bergeser. Selanjutnya, untuk bahan dan harga yang kita gunakan, yang pertama ada sarung tangan dengan harga 15.000, kemudian multimeter 75.000, ada kawat enamel seharga 18.000, selanjutnya project board BB3 23.000, selanjutnya ada capit buaya dengan harga 3.000, kemudian ada kabel AC dengan harga 7.500, ada kabel dengan harga 2.000, selanjutnya resistor setengah watt dengan harga 4.000, timah 2.500,
cup 100 NF dengan harga 1.000, saklar dengan harga 2.000. Sehingga total yang kita keluarkan adalah 153.000. Jadi secara garis besar percobaan ini melibatkan beberapa langkah-langkah. Pertama, siapkan semua alat-alat yang akan digunakan. Sambungan listrik PLN, satu daya, resistor. Resistor di sini akan menggunakan 4 variasi, yaitu 500 ohm, 710 ohm, 750 ohm, 810 ohm, dan 1000 ohm. Kapasitor 1 mikrofarad, dan induktor dengan lilitan sebanyak 320 lilitan. Kedua, nyalakan sambungan dan nyalakan saklar pada satu daya. Pastikan tegangan pada satu daya bernilai 12 volt agar sesuai standar. Untuk mengeceknya akan dilakukan seperti ini. Oke. Lalu ketiga, kita cari tegangan pada induktor dan resistor. Untuk kapasitor tidak perlu dicari karena semakin lama nilainya akan sama dengan GGL sumber. Terus untuk mendapat tegangan itu sendiri, kita merangkai probe atau yang untuk multimeternya secara paralel. Sedangkan untuk mengukur arus, itu kita menghitungnya merangkainya secara seri. Namun perlu diperhatikan bahwa multimeter memiliki batas ukurnya masing-masing gitu. Nah, ulangi langkah-langkah tadi menggunakan resistor yang berbeda secukupnya agar bisa dilakukan regresi. Terima kasih. Saya Laura Sindihartono, NIM 16721-416. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan berdasarkan eksperimen rangkaian RLC yang dilakukan oleh kelompok kami. Dari rangkaian RLC yang telah kami susun, kami mengambil data tegangan DR untuk masing-masing resistor seperti ditunjukkan pada tabel 1.1. Data tersebut kami gunakan untuk mencari arus rangkaian RLC. Sesuai persamaan VR sama dengan IR, maka dilakukan regresi linear dengan VR sebagai parameter Y dan R sebagai parameter X. Hasil regresi tersebut yaitu Y sama dengan 0,00464X min 0,73. Sesuai dengan persamaan umum regresi linear yaitu Y sama dengan MX plus C, maka nilai M dalam regresi tersebut mempresentasikan nilai arus rangkaian. Jadi, arus rangkaian RLC yang kelompok kami buat yaitu sebesar 0,00464 ampere. Seperti yang sudah diketahui bahwa arus dalam rangkaian RLC selalu tetap di setiap komponen. Oleh karena itu, kita dapat mencari nilai L dengan persamaan VL sama dengan I kali XL. Data VL diperoleh dari percobaan sebesar 0,00118 volt dan data frekuensi didapat dari frekuensi listrik PLN di Indonesia yaitu sebesar 50 Hz. Sehingga L dapat dicari dengan persamaan L sama dengan VL per I2PF. Dan hasilnya yaitu 0,00123 Henry atau sama dengan 1,234 mH. Berikut ini juga ditampilkan grafik regresi linear dari data VR terhadap R dari rangkaian RLC yang kelompok kami buat. Setelah kita mendapatkan nilai induktansi real berdasarkan percobaan, selanjutnya adalah perbandingan L percobaan terhadap L teoretis. L teoretis didapatkan dari rumus mu0 dikali N kuadrat atau jumlah lilitan kuadrat dikali A, yaitu luas, per L, yaitu panjang dari solenoid. Di sini mu0 sebesar 4pi dikali 10 pangkat min 7 dengan N yaitu 320 lilitan dikuadratkan dikali pi dikali R-nya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Lalu dibagi dengan panjang dari solenoidnya yaitu 3 dikali 10 pangkat min 2 meter, didapatkan bahwa nilai induktansi secara teoretis adalah 1,34753 mH. Berdasarkan perhitungan nilai induktansi teori dan desain, didapatkan galat dengan menggunakan rumus nilai mutlak dari L teori dikurang L desain per L teori dikali 100%. Dengan L teori yaitu 1,34753 dan L desain seperti yang sudah dijelaskan teman saya 1,234, didapatkan bahwa galat merupakan 8,4%.